Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah sampai mana persiapannya menghadapi tes kemampuan akademik tahun 2025 ini? Pastinya teman-teman sudah banyak belajar ya, baik dari sumber buku, internet, atau yang lainnya. Baiklah teman-teman, sesuai dengan janji saya pada pertemuan sebelumnya, saya akan melanjutkan terkait pembahasan latihan soal tes kemampuan akademik khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia wajib ya teman-teman. Tanpa mengulur waktu teman-teman, mari kita bahas soal berikutnya. Jika pada pertemuan minggu lalu kita sudah masuk di pembahasan soal yang kelima, hari ini nanti kita akan membahas soal dari nomor 6 dan seterusnya. Baiklah teman-teman, untuk soal nomor 6, kompetensi yang diujikan yaitu pemahaman inferensial, sedangkan subkompetensinya yaitu memprediksi lanjutan atau akhir uraian ataupun cerita berdasarkan bagian tertentu dalam teks. Nah, di sini teman-teman, nanti teman-teman diminta untuk memprediksi lanjutan atau akhir uraian cerita. Bisa itu bentuknya dialog ataupun bentuknya narasi. Ini soalnya teman-teman. Soal yang pertama, bacalah penggalan teks berikut dengan seksama. Di sini disajikan teks negosiasi ya teman-teman antara penjual dan pembeli. Untuk dialog yang pertama, penjual, silahkan Bu dipilih bonekanya. Pembeli, boneka beruang ada Mbak. Kemudian penjual menjawab, ada Bu di sebelah sana. Mau boneka yang ukuran besar atau kecil Bu? Pembeli di sini nanti teman-teman diminta untuk melengkapi lanjutan cerita atau lanjutan dialog. Kemudian penjual, tidak yang besar saja Bu, ini sedang diskon loh Bu. Nah, tidak yang besar saja Bu, ini sedang diskon loh Bu. Nah, kita fokus teman-teman. Kalau menjumpai soal semacam ini, kita fokus pada kalimat sebelumnya ataupun dialog sebelumnya dan dialog setelahnya. Berdasarkan teks tersebut, kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog rumpang tersebut adalah kira-kira yang mana teman-teman? Apakah yang A, yang besar boleh Mbak? Atau yang B, besar kecil sama saja Mbak? Kemudian yang C, yang ukuran kecil saja Mbak? Kemudian yang D, boneka ukuran kecil ada Mbak. Dan yang E, ukuran besar atau kecil sama saja Mbak. Nah, teman-teman, kita fokus. Nah, di sini. Ada Bu di sebelah sana. Mau boneka yang ukuran besar atau kecil Bu? Nah, di sini otomatis teman-teman nanti diminta untuk memilih dari kedua opsi yang ditawarkan, boneka kecil ataupun besar. Nah, kemudian dijawab lagi oleh penjual, tidak yang besar saja Bu, ini sedang diskon loh Bu. Kira-kira yang mana? Coba yang A, yang besar boleh Mbak. Di sini karena jawabannya tidak yang besar saja Bu, nah otomatis pasti jawabannya bukan yang besar, ya. Besar kecil sama saja Mbak. Nah, ini lihat fokus teman-teman, tidak yang besar saja Bu, berarti ada tawaran lain teman-teman. Nah, yang C, yang ukuran kecil saja Mbak. Nah, ini ya jawabannya teman-teman. Kalau yang D, boneka ukuran kecil ada Mbak. Nah, ini sudah tepat ya, karena memang mau boneka yang ukuran besar atau kecil Bu. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Ini teman-teman jawaban yang tepat, yaitu yang C. Nah, yang ukuran kecil saja Mbak. Mudah kan teman-teman? Yang penting kita tahu konteks ceritanya teman-teman ya. Peristiwa sebelumnya, peristiwa sesudahnya, dan seterusnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan soal yang nomor 7. Ya. Untuk soal nomor 7 teman-teman, kompetensi yang diujikan, evaluasi dan apresiasi, subkompetensinya menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk soalnya di sini pilihan ganda ya teman-teman.
teman-teman diminta untuk menilai relevansi, hubungan, keterkaitan antara peristiwa yang ada dalam teks cerita dengan kehidupan sehari-hari. Baik, ini contoh soalnya teman-teman. Soal nomor 7. Bacalah penggalan cerpen berikut. Karena tidak pernah betul-betul mengamati, aku hanya melihat gerobak-gerobak itu selintas pintas. Ketika sedang berjalan merayapi berbagai sudut kota, dari mana dan mau kemana, aku tidak pernah berada di batas kota dan melihat gerobak-gerobak itu masuk kota. Mereka seperti tiba-tiba saja sudah berada di dalam kota. Kadang terlihat berhenti di berbagai tanah lapang, memasang tenda plastik, menggelar tikar, dan tidur-tiduran dengan santai. Tidak ketinggalan menanak air dengan kayu bakar dan masak seperlunya. Apabila tanah lapang sudah penuh, mereka menginap di kaki lima dengan plastik menutup gerobak dan mereka tidur di dalamnya. Tidak jarang mereka memasang juga tenda di depan rumah-rumah gedung bertingkat. Salah satu dari gerobak itu berhenti pula di depan rumah gedung kakekku. Kakek, siapakah orang-orang yang datang dengan gerobak itu, kek? Dari manakah mereka datang? Kakek menjawab sambil menghela nafas. Oh, mereka selalu datang selama bulan puasa dan nanti menghilang setelah lebaran. Mereka datang dari negeri kemiskinan. Negeri kemiskinan? Ya, mereka datang untuk mengemis. Ini penggalan cerpen berjudul Gerobak ya teman-teman, dari pengarang atau penyair Seno Gumira Adjidharma. Berdasarkan teks tersebut, hal yang lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah kita diminta untuk menentukan relevansi atau keterkaitan teman-teman peristiwa dalam cerita dengan kehidupan sehari-hari. Apakah A, suasana lebaran di sebuah sudut kota, atau yang B, munculnya gerobak-gerobak di sudut kota, yang C, orang-orang yang berprofesi sebagai penari gerobak, kemudian yang D, banyak orang mencari peruntungan pada bulan puasa, dan yang E, aktivitas memasang tenda di depan rumah dan gedung bertingkat. Kira-kira yang mana teman-teman? Di soal ya teman-teman itu sudah dijelaskan bahwa orang-orang tersebut datang pada bulan puasa ya teman-teman, hingga lebaran, dan setelah lebaran itu mereka akan pergi. Mereka datang untuk apa? Untuk meminta-minta atau mengemis pada bulan puasa. Nah, di sini berarti jika kita kaitkan dengan kehidupan saat ini, jawabannya yang mana teman-teman? Iya, betul sekali. Jawabannya yang D ya. Ya, banyak orang mencari peruntungan ya. Banyak orang mencari peruntungan pada bulan puasa, karena memang di bulan puasa ya teman-teman, ketika kita cermati atau kita perhatikan, memang banyak orang-orang yang bersedekah, banyak orang-orang yang ingin berlomba-lomba mencari pahala atau kebaikan, dan di situ mohon maaf biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk bekerja, mohon maaf, sebagai pengemis ataupun yang lainnya. Kalau dalam cerita itu seperti itu teman-teman. Baik, saya lanjutkan teman-teman untuk soal nomor 8. Untuk kompetensinya yaitu evaluasi dan apresiasi. Kemudian subkompetensinya menilai keakuratan, kesesuaian, kecukupan atau ketepatan informasi dalam teks. Nah, di sini bentuk soal yang saya buat itu pilihan ganda kompleks. Nanti di sini teman-teman bisa diminta untuk membandingkan, mencari keakuratan antara teks satu dengan teks yang lain, kemudian kesesuaian, benar salah, sesuai tidak sesuai, dan lain sebagainya. Soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah menyelesaikan studinya di Paris, akhir tahun 1958, Iwan Simatupang bersama istri dan anak-anaknya kembali ke Indonesia. Tahun 1960, Kori meninggal dunia karena menderita penyakit tipus. Kematian Kori itu sangat memukul jiwanya. Kenangan atas kematian istrinya mendorong Iwan menulis novel Ziarah tahun 1960 yang baru terbit 9 tahun kemudian.
Tahun 1961, Iwan menulis naskah novel Merahnya Merah dan baru diterbitkan tahun 1968 oleh penerbit Jambatan. Tanggal 10 Juni 1961, Iwan menikah lagi dengan Dr. Randa Taneke Burki. Dia memperoleh seorang anak perempuan, Violeta. Akan tetapi umur perkawinan itu tidak panjang. Mereka bercerai tahun 1964. Nah, di sini disajikan sebuah penggalan biografi ya teman-teman, atau kisah perjalanan hidup seseorang. Di sini teman-teman diminta untuk menentukan pernyataan sesuai ataupun tidak sesuai berdasarkan isi teks tersebut. Kita cermati teman-teman satu demi satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama atau pernyataan yang pertama, Iwan Simatupang beserta keluarganya pernah tinggal di luar negeri. Sesuai atau tidak sesuai teman-teman? Iwan Simatupang beserta keluarganya pernah tinggal di luar negeri. Nah, kita fokus di kalimat pertama teman-teman. Setelah menyelesaikan studinya di Paris, akhir tahun 1958, Iwan Simatupang bersama istri dan anaknya kembali ke Indonesia. Nah, berarti dia itu pernah tinggal di luar negeri, tepatnya di Paris ya teman-teman. Jadi jawabannya itu sesuai. Oke, kita beri centang teman-teman. Terus selanjutnya pertanyaan atau pernyataan yang kedua, sepeninggal istrinya, Iwan Simatupang berhasil melahirkan novel berjudul Merahnya Merah. Apakah sesuai? Di sini teman-teman, kematian Kori itu sangat memukul jiwanya. Kenangan atas kematian istrinya mendorong Iwan untuk menulis novel ziarah tahun 1960. Kemudian ia menuliskan novel berjudul Merahnya Merah. Jadi jawabannya sesuai ya teman-teman. Sepeninggal istrinya, Iwan Simatupang berhasil melahirkan novel berjudul Merahnya Merah. Oke. Ya. Kemudian teman-teman, soal berikutnya, setelah istrinya meninggal, Iwan Simatupang memutuskan untuk tidak menikah lagi. Salah ya teman-teman, bahwa setelah menikah dengan Kori, Iwan Simatupang kemudian tanggal 10 Juni 1961 Iwan menikah lagi dengan Dr. Randa Taneke Burki. Berarti dia menikah lagi ya teman-teman. Oke. Tidak sesuai. Baik teman-teman. Jadi di sini jawaban sesuai ada 2 dan jawaban yang tidak sesuai ada 1. Baik, saya lanjutin teman-teman soal nomor 9. Kompetensi yang diujikan teman-teman yaitu evaluasi dan apresiasi. Subkompetensinya menilai ketepatan dan kesesuaian penggunaan bahasa dalam sebuah teks. Nah, di sini teman-teman, nanti teman-teman diminta untuk menganalisis penggunaan atau kaidah bahasa dalam sebuah teks, karena memang masing-masing teks itu menggunakan kaidah bahasa yang mempunyai ciri khas masing-masing ya teman-teman. Ataupun kesesuaian penggunaan bahasa, bisa penggunaan kata, penggunaan kalimat, sinonim, antonim, idiom, ungkapan, dan lain sebagainya teman-teman. Bahkan mungkin tanda baca teman-teman, kata baku, tidak baku, dan lain sebagainya. Untuk soalnya saya bacakan terlebih dahulu teman-teman. Bacalah teks berikut dengan cermat. Koala memiliki bentuk tubuh yang unik dan mudah dikenali. Mereka memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil dengan panjang sekitar 60 hingga 85 cm dan berat sekitar 4 hingga 15 kg. Tubuh bagian atas mereka dilapisi dengan bulu yang lembut dan berwarna abu-abu hingga coklat keabu-abuan. Sementara bagian perut mereka memiliki bulu yang lebih terang. Koala memiliki daya tarik yang tak terbantahkan bagi banyak orang di seluruh dunia. Wajah mereka yang imut, tingkah laku yang lambat dan tenang membuat mereka menjadi hewan yang sangat populer sekali. Kepopulerannya
juga tercermin dalam banyaknya souvenir, mainan, dan produk lain yang mengambil gambar koala sebagai motifnya. Pertanyaannya, kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat nomor. Teman-teman, ingat kalimat tidak efektif itu terjadi atau diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena terdapat kata yang mubazir, ya teman-teman, atau pemborosan kata. Bisa juga karena tidak lengkap unsur, teman-teman, ya, tidak lengkap unsur kalimat, mungkin tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya, ataupun karena rancu atau tidak logis, teman-teman, ya, ataupun karena penggunaan konjungsi ataupun kata yang tidak tepat. Nah, teman-teman, kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat dalam kalimat nomor berapa, teman-teman? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6? Sudah ketemu? Iya, tepat sekali. Yaitu terdapat dalam kalimat nomor 5. Mana sih yang membuat kalimat tersebut tidak baku? Pada kata sangat populer sekali. Nah, ini teman-teman yang membuat tidak baku, sangat populer sekali. Kenapa kalimat tersebut tidak efektif? Karena menggunakan kata yang mubazir, ya teman-teman, atau pemborosan kata, yaitu pada kata sangat populer sekali. Perbaikannya bagaimana, teman-teman? Perbaikannya cukup ditulis sangat populer atau populer sekali. Nah, berarti jawabannya yang D. Baik, teman-teman. Untuk materi lengkapnya terkait kalimat efektif dan tidak efektif, teman-teman bisa melihat video saya pada pertemuan sebelumnya. Di situ sudah jelas saya jelaskan juga kenapa sih kalimat tersebut tidak efektif, kemudian cara perbaikannya, contoh soalnya juga sudah saya jelaskan secara lengkap. Baik, teman-teman, kita lanjutkan soal yang ke-10, teman-teman. Ya, soal nomor 10, subkompetensinya menilai ketepatan bagian teks untuk menggambarkan karakter peristiwa atau latar dalam teks fiksi. Di sini teman-teman nanti diminta untuk menilai, mengevaluasi ketepatan bagian teks untuk menggambarkan karakter, di sini watak, ya teman-teman, atau penokohan, kemudian peristiwa dalam sebuah cerita ataupun latar, bisa latar tempat, latar waktu, ataupun latar suasana maupun sosial, ya teman-teman, dalam teks fiksi. Teks fiksi itu jelas seperti cerpen, novel, ataupun yang lainnya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ayah diam, lalu ia mengangguk pelan. Aku lega. Aku mulai membayangkan ketika hujan turun ada sehelai amplop terbungkus plastik bening yang hinggap di jendela. Ayah lalu mengantarkan aku ke tempat tidur. Seperti biasanya, ayah kemudian bertanya kepadaku, aku mau diceritai apa malam ini? Semenjak ibu pergi, aku selalu meminta agar ayah bercerita kepadaku tentang laut. Ayah kemudian bercerita tentang sebuah kerajaan di bawah laut. Kerajaan itu indah sekali. Ibu ada di istana itu. Ayah mengiyakan. Lalu ia melanjutkan ceritanya. Hingga kemudian suaranya melambat. Cerita ayah masuk ke dalam mimpiku. Di sana aku melihat ibu sedang bercanda dengan ikan-ikan besar yang baik hati dan aku ikut bermain bersama mereka. Ibuku seperti biasanya membawaku berenang di atas punggungnya. Nah, ini cerpen Ibu Pergi ke Laut, ya teman-teman. Sudah pernah membaca ceritanya, teman-teman? Ceritanya sangat bagus sekali, teman-teman. Banyak pesan moral yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut, terutama di bagian ending ceritanya, teman-teman. Latar tempat yang terjadi dalam teks tersebut adalah, nah teman-teman, untuk menentukan latar tempat, teman-teman harus membaca semuanya secara keseluruhan. Kira-kira di mana, teman-teman? Apakah di laut, di kamar, di istana, di kerajaan, ataupun di kolam renang? Di sini, teman-teman, walaupun banyak tempat yang disebutkan oleh penyair atau penulis dalam
cerpen tersebut, kita fokus teman-teman. Di sini pasti ada kata kuncinya. Kata kuncinya yang mana sih? Ya. Kata kuncinya itu ini teman-teman. Ayah mengantarkanku ke tempat tidur. Nah, ya. Tadi dulu teman-teman. Ini kata kuncinya teman-teman. Soal nomor 10. Nah, ini teman-teman ya. Ini ayah mengantarkanku ke tempat tidur. Nah, berarti dapat disimpulkan cerita tersebut itu terjadi di sebuah, iya tepat sekali, di sebuah kamar ya teman-teman. Di sini di laut itu hanya untuk menjelaskan cerita. Kemudian di istana juga sama. Kerajaan maupun kolam renang itu juga merupakan hanya penyebutan tokoh yang disebutkan, tempat yang disebutkan tokoh teman-teman. Jadi jangan terpengaruh teman-teman dalam setiap teks untuk menentukan sebuah latar tempat. Pasti ada kata kuncinya teman-teman. Teman-teman harus fokus manakah yang dimaksud oleh penulis ataupun dalam soal tersebut mana yang dimaksud. Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sekian teman-teman. Saya hanya membahas 5 soal. Walaupun hanya 5 soal, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk persiapan menghadapi tes kemampuan akademik. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan teman-teman ya. Walaupun sedikit nggak masalah teman-teman, yang penting nanti masuk ya ke dalam pikiran teman-teman sebagai bekal menghadapi TKA. Namun sebelum saya pamit teman-teman, mohon bisa dukung channel yang saya buat ya dengan cara klik suka atau like, kemudian komentar jika memang ada hal atau materi yang perlu teman-teman tanyakan atau mungkin perlu kita diskusikan bersama teman-teman. Karena di sini kita belajar bersama, diskusi bersama teman-teman, bukan bermaksud saya menggurui teman-teman, namun kita berdiskusi atau belajar bersama. Ya. Dan bisa juga video yang saya tampilkan ini bisa di-share teman-teman sebagai bahan pembelajaran bagi teman-teman ataupun untuk teman yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi teman-teman atau bagi orang lain. Begitu teman-teman, demikian sesi berbagi saya pada sore hari ini ya. Kita bersua atau bertemu pada kesempatan yang lainnya atau pada pertemuan berikutnya teman-teman. Tetap semangat dan selalu semangat menghadapi TKA tahun ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti mendapat hasil yang maksimal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.